Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, soleh dan solehanya Bunita? Semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini Bunita akan menjelaskan tema 3 subtema 4 yang berhubungan dengan tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, di sini ada pelajaran PKN atau Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini coba Bunita mau tanya, kalian tahu tidak gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, benar. Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, di sini ada keragaman suku bangsa di Indonesia. Apa saja sih keragaman suku yang ada di Indonesia? Simak ya. Nah, berikut ini adalah keberagaman suku bangsa di Indonesia. Simak ya untuk selanjutnya. Nah, yang pertama ada suku di Jawa. Apa saja sih? Nah, suku di Jawa ada suku Betawi dan suku Sunda. Nah, suku Sunda itu kayak kita nih. Kita tinggal di Jawa Barat. Berarti kita itu termasuk, atau Bunita nih, Bunita termasuk contoh suku Jawa Barat. Nah, karena Bunita itu orang Jawa Barat, asli Garut. Selain itu, di suku Jawa ada juga suku Jawa, ada juga suku Baduy dan suku Tengger. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu suku di Sumatera. Ada apa saja? Ada suku Batak, ada suku Minangkabau. Nah, selain itu ada juga suku Gayo dan suku Melayu. Nah, itu ada pakaian adat suku Batak. Nah, dilihat pakaian adatnya seperti apa. Dan suku Minangkabau juga lihat ada pakaian adatnya. Contoh selanjutnya yaitu suku di Kalimantan, ada suku Dayak. Selain suku Dayak, terdapat suku Suluk dan suku Tidung. Nah, lihat seperti gambarnya di samping. Untuk suku Tidung, pakaian adatnya seperti gambar tersebut. Dan untuk suku Dayak pun pakaian adatnya lihat di gambar ya, seperti yang pada gambar. Selanjutnya contoh suku dari Sulawesi. Nah, di bawah ini terdapat suku Bugis. Nah, pakaian daerahnya seperti gambar di samping ya sayang. Selain suku Bugis terdapat suku Toli-Toli, suku Minahasa dan suku Toraja. Nah, contoh terakhir suku di Papua. Suku Papua itu ada apa? Suku Asmat. Nah, dilihat pakaian adatnya dari suku Asmat terdapat di gambar. Selain suku Asmat, ada lagi suku Dani dan suku Arfak. Nah, itu tadi contoh-contoh suku yang terdapat di Indonesia. Ya, jadi tadi ada suku Sumatera, suku Kalimantan, suku apalagi Papua ya. Dan meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda suku. Nah, selanjutnya Bunita akan menjelaskan keberagaman usia di lingkungan sekitar. Apa saja sih keberagaman untuk usia di lingkungan sekitar kita? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini Bunita punya tabel mengenai perbedaan usia. Apa saja sih perbedaan usia? Nah, di sini ada
usia dan kolom kategori. Apa aja sih Bu? Usia itu umur. Nah, kategorinya termasuk anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, untuk usia 0 sampai 12 itu termasuk kategori anak-anak, dan untuk usia 13 sampai 17 tahun termasuk dari kategori remaja, dan untuk 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Nah, coba lihat gambar di samping. Ada anak berumur 5 tahun. Nah, di sini termasuk kategori kemana ya? Ya, benar, termasuk kategori anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak, karena usia pada gambar di atas yaitu 5 tahun. Tadi kalau usia anak-anak berapa sampai berapa tahun? Ya, 0 sampai 12 tahun termasuk usia atau kategori anak-anak. Nah, yang kedua nih, Bunita punya gambar ada anak laki-laki berumur 16 tahun. Nah, ini anak laki-lakinya termasuk ke dalam kategori apa ya? Ya, benar, kategori remaja. Nah, tadi usia dari 12 tahun sampai 17 tahun termasuk dalam kategori remaja. Hebat kalian semua, pintar semua ya. Selanjutnya Bunita akan menjelaskan tentang kategori usia selanjutnya, yaitu usia ke-30. Usia 30 itu termasuk ke dalam kategori apa ya? Anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, tadi diingat lagi kolomnya. Untuk 18 tahun ke atas berarti termasuk dalam kategori pintar, dewasa. Nah, ya. Jadi kalau 18 tahun ke atas berarti termasuk kategori dewasa. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang menemukan persamaan arti kata. Apa sih itu? Itu artinya kata sinonim ya. Kita menemukan persamaan dari kata. Apa sih itu sinonim, Bu? Nah, sinonim itu adalah kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut. Jadi kalau kita menyebutnya berbeda tapi artinya sama ya. Jadi kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Nah, di sini Bunita punya contoh kata membantu. Nah, di sini katanya berbeda tetapi artinya sama. Apa? Nah, pintar, yaitu menolong. Jadi kata membantu dan kata menolong memiliki perbedaan kata tetapi satu atau artinya sama. Pintar. Ada contoh lagi, kata hikmat. Nah, di sini kata hikmat itu yang berarti sama mana ya? Ya, benar, yaitu khusyuk. Nah, dalam upacara kan kita harus hikmat, tidak boleh bercanda, tidak boleh nyolel teman ya. Kita harus khusyuk, harus hikmat dalam melaksanakan upacara. Nah, contoh selanjutnya yaitu sedih. Nah, yang artinya sama dari sedih apa ya? Apa senang, apa duka, apa gembira? Yes, benar, duka. Jadi katanya berbeda tetapi artinya atau maknanya sama. Nah, selanjutnya ada indah. Indah yang artinya sama apa ya? Pintar, elok. Nah, jadi katanya berbeda tetapi artinya atau maknanya sama. Nah, sekarang ada ya sayang. Tugas halaman 8, tugas halaman 96 sampai 97 dan tugas halaman 101, tugas halaman 106 dan tugas halaman 110.
Nah, sekian penjelasan dari Bunita hari ini. Semoga kalian semua paham. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Jadi yang nonton bukan mama, yang nonton kalian semua. Baik, Bunita akhiri untuk penjelasan ini. Hari ini kita masih daring ya. Jadi masih harus tetap semangat, jangan malas-malesan. Oke, Bunita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.